Akhirnya Jokowi buka suara tentang pemakzulan anaknya. Dia sebut semua harus sesuai ketatanegaraan. Waduh, dulu kemana aja Pak? Saat rubah aturan seenaknya di MK, bahkan pernyataan Jokowi ini menurut banyak pihak disebut sebagai tantangan kepada pihak yang ingin memakzulkan Gibran. Dengan kata lain, makzulin aja kalau berani. Ya, diikuti saja proses sesuai sistem ketatanegaraan kita. Bahwa ada yang menyurati seperti itu, yaitu dinamika demokrasi kita biasa saja, biasa. Dinamika demokrasi kan ya seperti itu, biasa saja. Nggak sakit hati gitu Pak? Biasa saja. Sebagai wapres yang dipilih oleh rakyat itu seperti apa Pak? Dan seperti jadi kelompok itu menerima presiden tapi tidak menerima wakilnya. Iya, pemilihan presiden kemarin kan satu paket, bukan sendiri-sendiri kayak di Filipina itu sendiri-sendiri. Di kita ini kan satu paket. Ada kepentingannya Pak Prabowo, lalu ada kepentingan militer juga melalui para purnawirawannya, forum purnawirawannya, dan ada kepentingan mungkin PDI Perjuangan kan gitu. Jadi ada beberapa kepentingan yang menonjol di balik aktor-aktor lain ya Mbak ya, selain aktor-aktor yang lain. Tapi kalau kita lihat kan bagaimana Pak Prabowo tidak kemudian secara tegas menolak atau kemudian lebih permisif, ya bisa kita bayangkan memang dinamika politik elit atau dinamika di istana kan selama ini memang agak aneh ya kalau dibilang. Bagaimana kita melihat Mas Gibran inisiatif-inisiatifnya dipotong seperti lapor Mas Wapres itu kan nggak seumur jagung, lalu kemudian perannya juga lebih kecil, dan kita melihat bagaimana mungkin Pak Prabowo masih berusaha dengan Pak Jokowi untuk mencari keseimbangan politik yang baru di antara keduanya, ditambah dengan pertemuan Pak Prabowo dengan Bu Mega kemarin kan ini membuat dinamika dan keseimbangan politiknya mungkin akan bergeser. Nah, makanya memilih diam gitu, Mas Kunto. Betul, akan lebih strategis buat Pak Prabowo untuk diam, dan apalagi dia dibantu dengan isu ini kan, bisa jadi istilahnya mungkin bisa jadi bargaining chip gitu buat Pak Prabowo kepada Pak Jokowi gitu. Malah antara Angkatan Darat dengan PDI Perjuangan seringkali ada dalam garis politik yang berbeda. Pola yang bergulir ini harus direspon, ya, jangan tidak direspon oleh DPR. Masih ada MK yang nanti akan memeriksa apakah pemakzulan ini sesuai dengan konstitusi kita atau tidak. Kalau MK memutuskan tidak sesuai konstitusi, kan malu juga DPR. Apakah sebetulnya bahwa Prabowo dengan Gibran atau Jokowi dalam konteks yang lebih luas masih dalam kondisi harmonis atau tidak? Dan apakah sepenuhnya juga Kim masih solid atau tidak? Adanya isu dari Forum Purnawirawan TNI yang menyerukan pemakzulan Wapres Gibran ini sebagai mantan Ketua MK ini sebenarnya gimana Prof pandangannya? Jadi ekspresi dari apa ini harus dimaklumi ya, ekspresi dari kekecewaan, kemarahan, ketidaksukaan kepada Jokowi dan keluarganya termasuk tentu saja dengan Gibran, itu harus dipahami sebagai fenomena ya, yang alamiah aja, sesuatu yang rasional aja. Jadi kita tidak usah nafikan, tidak usah kecilkan artinya, kita pahami aja, jadikan pelajaran bahwa ada kelompok-kelompok yang sedang marah kepada keadaan. Tapi mereka itu bukan karena pertimbangan materialitas, bukan juga karena pertimbangan teknis politik kekuasaan, tapi itu ekspresi dari idealisme bernegara. Maka kita harus hormati, ya kan? Ya sudah, itu, dan dia sudah salurkan dengan baik ke DPR. Jadi kita hormati gitu. Nah, tetapi kita sudah punya kesepakatan mengenai tata cara mengekspresikan atau tata cara untuk memakzulkan presiden dan wakil presiden. Nah, itu namanya mekanisme impeachment, sudah diatur di konstitusi. Gitu loh.
si Pak Dasko yang lead pertemuan itu atas sebetulnya perintah Presiden Prabowo yang Ketua Gerindra. Juga di situ ada Prasetyo Hadi yang juga orang Gerindra sebagai Sekretaris Negara. Jadi kalau kita lihat urgensinya setelah 2 Juni itu, setelah pertemuan dengan Ibu Mega Hari Pancasila, lalu disusul dengan pertemuan antara tim Presiden Prabowo dan Ibu Mega. Ibu Mega ada Mbak Puan, Pak Lawli, dan itu harus saya carikan kata kuncinya dan coba saya pikirkan ya. Kita bisa sinopsiskan ini, simpulkan ini bahwa rentetan peristiwa itu ada tujuannya. Satu tindakan purposif tuh, bertujuan. Dan tujuan itu bisa kita pecah sementara di dalam kepala kita, apakah itu tujuannya untuk membujuk Ibu Mega masuk kabinet atau untuk mempersiapkan satu keadaan dinamika baru menghadapi tuntutan kalangan purnawirawan yang menginginkan pemakzulan Gibran. Yang lebih urgen soal reshuffle kabinet yang menunggu semacam sinyal dari PDIP atau soal pemakzulan Gibran yang sudah betul-betul menjadi bara di dalam pembicaraan politik Indonesia. Kan ini konstruksi. Jadi kita mencoba lihat sebetulnya apa yang bisa kita pastikan dari sekuensi peristiwa-peristiwa yang mengarah pada 2 hal tadi. Ya, satu pertama adalah kepastian apakah PDIP akan bergabung dengan Gerindra. Yang kedua adalah kemungkinan secara sosiologis atau bahkan secara konstitusional untuk memakzulkan Gibran. Pasti ada sampai surat pemakzulan ini dikirim ke DPR. Belum ada satupun pembelaan dari ketua-ketua partai itu menunjukkan bahwa nampaknya yang dendam dengan Pak Jokowi ketika menjadi presiden itu hampir semua orang. Jokowi tanggapi usulan pemakzulan Gibran, negara ini memiliki sistem ketatanegaraan, ikuti saja. Presiden ke-7 RI Joko Widodo buka suara terkait usulan pemakzulan Wakil Presiden Wapres Gibran Rakabuming Raka yang merupakan putranya yang digulirkan Forum Purnawirawan TNI. Sebelumnya, Forum Purnawirawan TNI telah bersurat ke DPR dan MPR RI perihal usulan pemakzulan Gibran. Menurut Jokowi, Indonesia merupakan negara besar yang memiliki sistem ketatanegaraan yang harus diikuti. Saat ditanya soal pandangannya mengenai kelompok yang mengusulkan pemakzulan Gibran seperti menerima presiden tapi menolak wakilnya, Jokowi menyatakan pemilihan presiden di Indonesia memiliki paket pasangan calon. Saat kembali ditanya apakah itu berarti tidak bisa menerima presiden tapi menolak wakilnya, mantan gubernur Jakarta itu mengatakan mekanismenya memang seperti itu. Sementara itu, surat Forum Purnawirawan TNI yang dikirim ke DPR dan MPR ditandatangani oleh sejumlah purnawirawan. Di antaranya Jenderal TNI Fahrul Razi, Marsikal TNI Purnawirawan Hanafi Asnan, Jenderal TNI Tiasno Swedarto, dan Laksamana TNI Purnawirawan Slamet Subijanto. Surat bertanggal 26 Mei 2025 tersebut ditujukan kepada Ketua DPR dan Ketua MPR periode tahun 2024 hingga 2029.